Halo saudara-saudaraku, ketemu lagi dengan saya Hairudin Lubis, praktisi meditasi yang akan berbagi pengalaman tentang meditasi. Beberapa episode sudah berlalu, kita sudah mempelajari bagaimana awal mula penciptaan, bagaimana kita bisa menengarai realita melalui indera-indera kita, dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengenal akunya aku. Akunya aku adalah merupakan tiket untuk masuk ke dalam meditasi, masuk dalam keadaan meditasi. Mungkin keadaan meditasi ini nggak biasa kita dengar. Kenapa meditasi kok menjadi sebuah keadaan? Dari penjelasan dari berbagai pihak mengatakan bahwasanya meditasi itu sebuah konsentrasi untuk menyelidiki sesuatu. Apakah ada yang di luar diri, apakah dalam diri. Kira-kira begitu yang dikabarkan oleh beberapa pakar meditasi. Tetapi tentu kita tidak bisa menyatakan apa itu meditasi ketika kita tidak pernah masuk dalam suasana meditasi. Saya paham apa itu meditasi ketika saya bisa masuk ke dalam diri saya untuk melihat ada apa dalam diri saya melalui konsep meditasi. Tapi kita lupakan tentang istilah meditasi yang pernah kita dengar. Saya memahami meditasi sebagai sebuah upaya menghantar doa. Melalui pendekatan agama yang saya pahami, meditasi adalah diawali dari berpikir tentang Tuhan. Kemudian coba merasakan kehadiran Tuhan dalam diri kita. Yang berikutnya kita coba menyatu dalam Tuhan itu. Tentu menyatu dalam konsep kesadaran Tuhan itu. Hal ini menjadi lebih nyata ketika kita merujuk bahwasanya tujuan kita diciptakan untuk bahagia. Bahagia dengan standar yang terbingkai dalam kasih sayang. Selain dari itu, tujuan kita juga bertuhan sebetulnya agar kita mampu meneladani Tuhan dalam sikap keseharian kita. Itu makanya diturunkan para nabi, para suci, pembawa agama untuk dapat dicontoh menjadi tauladan bagaimana sebetulnya meneladani Tuhan itu. Itu yang saya maknai. Jadi meditasi itu harus berawal dari pertanyaan, siapa yang akan dimeditasikan? Siapa yang memerintah kita untuk meditasi? Dan apa tujuan, maksudnya begini, siapa atau apa yang menjadi tujuan kita meditasi? Saya memaknainya sebagai bahwasanya meditasi menuju sebuah maha ruang yang maha hening, maha ilmu, dan maha pengetahuan. Dan tempatnya ada di bagian dari tubuh kita seperti yang sudah jelaskan kemarin adalah inti sel atau sel inti. Secara fisik terletak di tulang ekor kita, di ujung tulang ekor kita. Sel itu sendiri fisik. Di dalam sel ada DNA, ada helix dan segala macam, itu non fisik. Jadi kita akan menguak tabir non fisik yang dibungkus oleh fisik. Sementara kita adalah fisik dan spirit. Artinya spirit yang bisa masuk ke dalam sel inti, ke dalam diri kita dengan menundukkan, dalam artian membuat fisik kita menjadi patuh. Sadar akan bahwasanya dia akan menerima sebuah kesadaran dari yang maha ilmu, maha hening, dan maha pengetahuan. Itu kesadaran tertinggi yang bisa diperoleh oleh manusia. Siapa itu fisik? Fisik terdiri dari pikiran dan fisik itu sendiri. Sel inti fisik, pikiran juga fisik, tapi memiliki kesadaran yang bukan fisik.
Karena kita memahami bahwa mengenal akunya aku adalah tiket untuk menuju meditasi, kita coba kembali review tentang siapa aku sesungguhnya. Aku adalah pikiranku ketika aku dalam keadaan sadar. Arti sadar itu hidup, ada dan berada. Tapi tidak berkehidupan. Maksud saya begini, pikiran adalah menjadi akunya aku ketika kita sadar. Siapa yang menjadi akunya aku di balik pikiran? Tentu kesadaran pikiran. Jadi sebetulnya pikiran tidak bisa melakukan apa-apa tanpa digerakkan oleh sebuah kesadaran yang tentu sumbernya dari spirit, ada jiwa, ada ruh. Nah, dalam meditasi, siapa yang memerintah pikiran untuk meditasi? Karena pikiran sendiri sebetulnya dia tidak berkehendak untuk meditasi. Karena kenapa? Dia lebih senang dengan pesona bumi. Dia lebih senang berkesadaran pikiran dan berkesadaran fisik. Lebih bebas dia. Apalagi dia didukung oleh kehendak bebas dan daya hayal. Bisa mengekspresikan apa saja pun. Cuma dia harus dibatasi. Dengan apa dia batasi? Dengan kesadaran yang berisi norma-norma. Norma-norma baik norma-norma yang disepakati ataupun norma yang terkait dengan sistem yang ditetapkan oleh Tuhan ketika dibawa oleh kita ketika itu ditetapkan sebagai takdir. Hukum-hukum itu tidak bisa kita langgar karena itu memang batasan kita sebagai manusia. Tapi masalah norma itu adalah kesadaran pikiran yang datangnya berasal dari kedalaman diri kita melalui kesadaran jiwa kita dan kesadaran keilahian. Tujuan meditasi adalah merasakan kesatuan kita dengan Sang Ilahi. Berikutnya kita bawa kesadaran ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Dampak yang terjadi pada keadaan meditasi yang sesungguhnya adalah bahwasanya pikiran patuh total. Dia menerima segala kesadaran yang akan diberikan kepada dia. Menerima. Fisik diam, bukan mati. Karena pikiran tidak beraktivitas. Sedangkan kita paham bahwasanya pikiran itu adalah penggerak bagi aktivitas fisik yang meliputi berbicara dan berbuat. Kira-kira demikian. Jadi artinya yang akan kita meditasikan, akan kita bangun kesadarannya adalah pikiran. Yang memerintah atau yang mengajak pikiran untuk menuju meditasi, keadaan meditasi adalah kesadaran jiwa. Itu kira-kira. Oke, sebelum kita meditasi, kita tentu melakukan persiapan. Oleh karena kita akan mengolah energi yang ada dalam diri kita, akan menundukkan pikiran agar dia bisa patuh, agar dia tidak liar, dia harus dibikin nyaman. Yang pertama untuk bisa kita nyaman ya ruangan yang kita gunakan untuk meditasi. Setelah ruangan, kita lihat tata lampunya, apakah bersesuaian dengan kebiasaan kita. Suasananya, aromanya, terus kebisingannya, tentu kita harus membuat itu menjadi senyaman mungkin. Meditasi saya pahami dengan memahami, me-nya memahami, D-nya diam, T-nya tafakur, C-nya siap. Maksudnya kita siap untuk melakukan meditasi. Nah, memahami konsep itu tadi, konsep Tuhan dan konsep penciptaan. Karena kalau kita nggak pahami itu, kita nggak akan benar dapat tiket. Karena kita nggak bisa memaknai siapa akunya aku. Kira-kira gitu. D-nya diam. Kita memang harus diam. Nggak bisa kita melakukan meditasi untuk mendapatkan kesadaran yang akan kita bawa dalam kehidupan sehari-hari
sambil bergerak-gerak. Seperti seolah-olah gini, kita menuang air dalam botol, tapi botolnya kita goyang-goyang, agak repot. Karena kenapa? Kita harus menundukkan kesadaran fisik dan kesadaran pikiran. Sedangkan ketika kita berlari, berjalan atau beraktivitas, fisik masih bekerja untuk menggerakkan, maksudnya pikiran masih bekerja untuk menggerakkan fisik. Susah tentu, tapi kesadaran meditasi bisa kita bawa keluar, bisa bawa ke realita hidup kita, kesadarannya. Sehingga pikiran mendapat sebuah kesadaran yang lebih baik dalam pandangan Tuhan maupun pandangan manusia. Karena dia memenuhi semua standar norma yang diyakini. Nah, berikutnya kita setelah diam tafakur. Tafakur itu saya pakai istilah Islam. Tafakur itu mengingat ya, mengingat kebesaran Tuhan, mengingat siapa kita sebagai hamba. Baru proses berikutnya coba kita tadassur namanya. Kalau dalam Islam tadassur. Tapi itu hanya sebuah istilah yang saya rujuk. Tadassur artinya kita berupaya untuk merasakan seberapa, di mana sih Tuhan itu, dekatnya seberapa sih. Merasakan kita bahwasanya kita dekat sekali dengan Tuhan itu. Harapannya ya kita bahagia. Baru berikutnya masuk ke dalam yang lebih dalam. Setelah kita melakukan kontemplasi lebih dalam untuk menyelidiki itu lebih dalam, sehingga kita terbangun kesadaran kita bukan kesadaran fisik lagi. Fisik kita sudah tidak kita rasakan. Pikiran kita sudah diam. Diam bukan berarti tertidur atau mati, tapi diam untuk patuh. Karena dia yang akan menerima energi kesadaran itu. Energi itu yang akan menjadi panutan pikiran untuk dia bisa berpikir, yang produknya adalah pemikiran dan buah pikir. Sehingga produk itu akan terimplementasi pada perbuatan dan ucapan kita. Itu kira-kira demikian. Tafakur, terus siap. Siap itu artinya apa? Kita harus konsisten. Siap menerima itu sebagai sebuah kesadaran bahwasanya kita ciptaan yang akan menjalankan semua perintah Tuhan kita terhadap kehidupan kita, yang kita jalani dalam kehidupan kita. Itu masalahnya, sehingga kita bisa mencapai takdir yang telah ditetapkan. Ya, ujung dari perbuatan, ujung dari segala upaya itu disebut nasib. Ya sudahlah, nasibnya begini, takdir belum bisa kita gapai. Nggak apa-apa juga gitu. Nah, setelah kita berpikir demikian, kita sekarang dalam meditasi selalu terkenal dengan konsentrasi. Apa yang kita konsentrasikan? Konsentrasi adalah tujuan, fokus terhadap sesuatu. Itu konsentrasi. Menurut saya konsentrasi nggak usah konsentrasi, karena semakin kita konsentrasi, sebetulnya kita nggak konsentrasi. Seperti mengendarai mobil lah. Awal-awal kita belajar melihat spion pun kita nggak berani. Melihat kiri kanan tidak berani, tapi setelah kita latihan demi latihan, lama-lama kita mengendarai mobil sambil bisa bernyanyi, mendengar musik, atau bahkan merokok juga bisa, ngobrol bisa, bahkan bisa mengingat berbagai hal dalam meditasi. Bertelepon bisa, karena kita sudah biasa. Nah, demikian juga meditasi. Apakah ada pertanyaan, apakah meditasi harus dilakukan selalu atau sering-sering? Saya harapkan demikian, harus selalu dilakukan. Kenapa? Karena kesadaran itu yang akan menjadi acuan berpikir oleh pikiran. Nah, sedangkan pikiran dihadapkan sebuah realita, pesona bumi yang warna-warni, yang gegap gempita, sekaligus porak-poranda, dia tertarik dengan itu. Nah, ketika dia tertarik dengan dunia ini, dengan dunia kesadaran di luar dari kesadaran meditasi, dia akan berbelok. Oleh sebab itu, meditasi lagi lah. Kita maintain itu. Jangan juga meditasi menjadikan kewajiban yang harus begini, harus tidak begitu.
Kita rasa-rasain aja lah. Oh ini kurang enak nih kayaknya. Pikiran udah mulai gak liar ini. Meditasilah. Cas kembali. Jadi setelah kita duduk, bebas duduknya. Mau seperti apa bebas. Diawalin dari kita cobalah menatap pakaian kita jangan terlalu sempit lah. Karena kita akan mengolah energi. Ruangan yang biasa kita nyaman lah dengan ruangan itu. Kecuali insidentil maksudnya. Tata lampunya, tata ruangnya, aromanya, segala macam. Nah, oleh sebab pikiran yang akan kita meditasikan, pikiran harus bisa patuh untuk tidak liar mengembangkan gagasan-gagasannya. Karena kehendak bebas, daya hayal, nafsu, dan segala macam. Ada ego di sana. Kita bujuklah dia. Nah, kemarin saya sudah kabarkan, apa sebenarnya dalam keseharian kita yang membuat pikiran jadi lebih anteng? Lebih dia tenang. Dengan suasana itu tenang. Misalnya suasana mall yang ramai, dia senang. Atau aroma yang spesifik, dia senang. Atau musik, dia senang. Nah, ketika apa yang menjadi kesenangan pikiran, kita berikan kepada pikiran itu, maka pikiran lebih cepat. Terjadi proses percepatan untuk dia patuh. Karena dia senang. Biasanya orang senang dia patuh. Orang yang berkekurangan, orang yang nggak tahu. Jadi, coba kita perhatiin apa yang membuat kita, oke, pemandangan alam. Kita bayangkan pemandangan alam itu, kita bawa pikiran kita untuk melihat pemandangan itu. Katakan dia hanya bukan melihat pemandangan yang dia senang. Suara burung, kita putar suara burung. Atau musik-musik tertentu, kita putar musik tertentu. Kita bawa pikiran dalam suasana itu. Duduklah kita diam. Jangan menggunakan gerakan-gerakan yang misalnya harus begini meditasi, harus begini, harus bagaimana, enggak usah. Karena kita nggak tahu jaringan sel yang ada dalam fisik kita. Apakah jaringan sel yang fisik kita itu cocok untuk hal yang akan kita lakukan. Seenaknya, saya pikir seenaknya, senyamannya. Malah saya sarankan kalau emang harus tiduran, tiduran. Tapi kita harus tetap menjaga untuk tidak tidur gitu, untuk tidak tertidur. Enggak apa-apa. Prinsip yang utama pada fisik adalah meluruskan tulang punggung. Karena kenapa? Jalur energi terbesar, jalan tolnya itu ada di tulang belakang kita. Itu jalan tolnya. Inti sel ada di tulang ekor kita. Itu jalan tol. Jadi kalau kita luruskan itu energi lebih bisa bergerak. Terkait pernapasan. Pernapasan itu datang dari luar diri kita yang menjadikan kita bisa menjadi hidup. Dia fisik, kebutuhan, bukan kesadaran. Jadi ketika kita, terutama bagi pemula, ketika kita menggunakan pernapasan, apakah modal menahan napas, meniupkan dengan cepat atau segala macam itu, kita nggak tahu fisik kita bisa nerima konsep itu nggak gitu. Oksigen penting bagi sel karena itu makanannya. Bernapas penting bagi seluruh sel yang ada dalam tubuh kita. Tapi ketika kita nggak paham bagaimana kondisi jaringan sel kita, organ tubuh kita, kondisinya nggak tahu kita menggunakan pernapasan, maka nafas yang masuk yang membawa oksigen itu belum tentu bisa lancar jalannya. Kan yang pertama, karena pernapasan ini dinding sel yang melalui heliksnya menyerap energi oksigen itu untuk kehidupan sel itu. Nah, ketika ada jaringan sel kita yang simpulnya kadang-kadang misalnya terganggu, nah ketika kita gunakan pernapasan yang ditahan atau diemsel, ini tidak terjadi keseimbangan. Jadi biarkan napas itu jalan seperti apa adanya sehingga nanti mekanisme dalam tubuh kita yang mengatur itu. Sehingga tidak mengganggu yang sudah rusak atau yang lagi sakit untuk lebih sakit. Karena kenapa? Kita nggak tahu ukurannya gitu. Contoh begini,
Orang mau operasi, tentu ada oksigen yang harus dimasukkan. Nah, oksigen yang dimasukkan itu harus diukur, harus terukur. Kalau enggak ya bagaimana? Bisa rusak organ tubuh atau jaringan-jaringan sel kita gitu. Terkait dengan nafas. Siapa sebetulnya nafas bagi tubuh kita, bagi sel kita ketika meditasi? Itulah penghantar. Penghantar energi yang akan mempengaruhi sel dan inti sel kita, DNA dan helix. Akan mempengaruhi sel dan inti sel itu. Dia penghantarnya. Apa yang kita hantarkan di sana? Apa yang kita hantarkan? Apakah musik? Apakah apa? Tapi yang paling berikutnya, yang paling benar adalah doa-doa, zikir, atau nyanyian. Itu kita sampaikan, kita titipkan kepada nafas kita itu. Maka dalam tubuh kita akan terjadi proses yang normal. Sehingga kita tidak mendapatkan efek samping dari perlakuan kita meditasi. Jadi saya sarankan, lakukanlah itu. Nah, ketika kita sudah mulai, pikiran sudah mulai tenang, mulailah kita berdoa. Maksud saya berdoa itu apakah melakukan nyanyian-nyanyian rohani, mantra-mantra, zikir, apapun namanya. Itu kan punya power. Bunyi-bunyian yang kita ucapkan melalui kita itu punya power. Apakah bunyian itu zikir, atau asmaul husna, atau apapun, atau nyanyian rohani, atau mantra, atau apapun yang kita pahamilah. Terutama yang direkomendasikan oleh orang-orang yang tahu meditasi yang kepada kita. Tapi lakukan aja lah. Apakah tidak ada rekomendasi apa? Lakukan saja. Nanti akan terbimbing. Mantra apa, zikir apa yang harus kita lakukan ketika kita meditasi akan terbimbing dalam proses perjalanannya. Yang pertama lakukan aja apa? Nyanyi juga boleh. Bergumam juga boleh. Nah, usahakan ucapkan atau lapaskan yang hingga terdengar oleh telinga kita. Kenapa demikian? Ada terjadi getaran frekuensi seluruh tubuh kita yang tergetar oleh karena suara yang kita keluarkan dari mulut kita. Karena kita fisik, melalui fisik kita akan mempengaruhi spirit yang dalam tubuh kita untuk bisa memegang nih pikiran. Aktifkan dalam tubuh itu agar pikiran terpegang. Ada yang terpegang apa? Terkendali pikiran itu. Itulah konsep mengendalikan pikiran. Fokusnya di mana? Di zikirnya, di lafaznya, di mantranya. Fokus gitu. Mana itu lebih dalam. Pikiran biarin. Lama-lama atau beberapa lama kemudian pikiran akan lebih tenang, lebih tenang, lebih tenang, lebih tenang, lebih tenang. Memang ada pada dampak fisik kita yang kebas, kram ringan, gatal segala macam. Kalau masih bisa ditahan, tahan. Tapi kalau nggak bisa ditahan ya nggak apa-apa. Sambil meditasi kita garuk-garuk nggak apa-apa. Jangan terlalu dibuat menjadi sakral sekali. Ini teknologi. Teknologi bagaimana kita masuk ke dalam diri kita. Untuk apa? Untuk merasakan keheningan, maha hening itu. Untuk merasakan maha ilmu itu. Untuk merasakan maha pengetahuan itu. Agar apa? Mengerti. Kalau kita mengerti pasti tenang. Contoh sederhana. Kita terlambat datang ke kantor. Tapi kita mengerti kalau kita terlambat kantor itu nggak apa-apa. Karena kenapa? Ada yang menggantikan kita, membackup kita. Tenang kita. Tapi ketika kita nggak tahu kantor kita itu bagaimana kalau kita terlambat, mulai stres. Berkendaraan mulai stres. Di jalanan stres. Terus. Tapi kalau kita tahu, no problem. Jadi tenang itu karena kita tahu. Kita mengerti. Apa tingkatannya? Faham. Makin tenang. Ketika kita mampu memahaminya, apa yang kita mengerti tadi. Terus tingkat berikutnya, memaknainya. Terus berikutnya lagi apa? Hasil yang didapat dari meditasi itu terimplementasi untuk kehidupan kita. Kesehatan, ekonomi,
pergaulan, hubungan keluarga. Itulah yang membuat kita tenang. Jadi meditasi menawarkan itu. Ketenangan yang bisa di breakdown. Apa yang menjadi kita kena tenang? Ya urusan yang paling utama apa misalnya gitu. Nggak tenang kita kalau nggak ada uang kita di kantong. Nah meditasi karena memenuhi semua kecerdasan. Saya bilang memenuhi semua kecerdasan. Kecerdasan spiritual dan kecerdasan fisik. Terpenuhi semua. Jadi kita mengerti tenang kita. Nggak ada uang di kantong gampang. Bukan berarti kita harus dapat duit, bukan. Tapi ada jalan keluar untuk menutupi ketidakadauangan kita. Bisa juga mendapat uang, bisa. Tapi menyelesaikan persoalan yang membuat kita tidak tenang, itu meditasi. Itu tujuan meditasi sebetulnya. Itu yang reward yang bisa kita dapat dari meditasi. Makanya, cari tenang. Nggak bisa tenang kalau di rumah nggak ada beras. Sehebat apapun, karena kita punya keluarga, katakan begitu. Ada kehidupan lain di luar diri kita. Bukan hanya diri kita. Kalau hanya diri kita, no problem. Mau begini, mau begitu, nggak ada urusan. Karena kita yang merasakan. Tapi ketika kita ada keluarga kita, ini berpengaruh pada kita semua. Nah, oleh sebab itu, meditasi memang mencari tenang. Tapi tenang yang terimplementasi dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia yang harusnya menaruh oleh Tuhan. Ada produk, karena Tuhan juga memberi produk. Ada af'al, ada perbuatan yang menjadi produk. Sehingga kita bertambah nyaman. Tenang kita, nyaman kita, makin nyaman dan kita merasa terjaga. Itu yang paling penting. Nggak bisa kita ukur kebahagiaan itu dengan standar-standar yang seperti orang lain karena kita berbeda-beda. Tapi tenang itu adalah sebuah kebahagiaan. Nggak gelisah kita ketika kita nggak bisa makan rumah makan Padang. Karena kita mengerti nggak usah makan rumah Padang juga gua bisa tenang dengan makan yang ada gitu. Menyadari itu gitu. Nah, itulah konsentrasi tadi kita. Konsentrasi agar supaya pikiran dapat terkendali. Dapat terkendali. Kendalikan pikiran itu dengan diawali oleh apa yang menjadi kesenangan pikiran. Nah, sudah merasakan tenang, baru masukkan mantra-mantra apa doa-doa. Nah, mantra-mantra akan menitip kepada nafas kita dan disampaikan kepada seluruh sel, maka sel akan berubah semuanya. Itulah yang disebut sebagai tafakkur, mengingat-ingat kebaikan Allah, mengingat-ingat kebaikan saudara-saudara kita, mengingat semua kebaikan, dan melupakan semua keburukan kita. Melupakan semua kebaikan kita, mengingat keburukan kita. Ingat keburukan kita, lupakan kebaikan kita. Perlahan-lahan dia akan masuk lebih dalam. Metode ini sudah saya lakukan bertahun-tahun dan efektif untuk mendapatkan informasi tentang ilmunya dan maha pengetahuan serta maha heningnya yang produknya selalu membuat kita menjadi tenang. Tenang, nyaman, dan merasa terjaga. Jadi meditasi itu seperti begini. Pikiran itu seperti begini. Kita bekerja di satu perusahaan yang mendapat fasilitas mobil. Pemilik mobil tentu bos perusahaan. Kita sang jiwa adalah user dari mobil itu. Agar mobil ini bisa berjalan, tentu perlu supir. Nah, supirnya supaya membuat kita nyaman, ya harus berkelakuan seperti kehendak kita gitu. Nah, oleh itu sebab itu kira-kira supir ini kalau dia bisa patuh, kalau dia perutnya harus kenyang. Jangan dimarah-marahin. Begitu gitu kira-kira. Itu konsep konsentrasi dalam meditasi. Persiapan sudah kita apa? Jadi konsentrasi itu. Konsentrasi bagaimana menundukkan pikiran akan pikiran lebih tenang. Kalau pikiran tenang, fisik pasti tenang. Gangguan gatal, gangguan apa sudah lewat. Proses itu sudah lewatin. Kita ketemu besok, apa setelah konsentrasi? Apa yang harus kita lakukan setelah konsentrasi? Sensasi apa yang didapat setelah konsentrasi? Kita ketemu besok, sampai jumpa, tetap sehat dan bahagia.